Kasihan sekali para pembenci Jokowi ini, karena mereka sebenarnya itu hidup dalam alam halusinasi. Merasa kalau memiliki pendukung dan merasa benar, padahal mereka terkurung di dalam algoritma dan internet bubble filter. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sejalan dengan tujuan dibuatnya channel ini. Bukan AdSense lagi, karena AdSense-nya jauh sekali. Nggak ada duitnya sama sekali. Saya ingin sekali untuk membuat kita waras dengan tidak tersisih atau terbelah, terpolarisasi dengan algoritma yang ada. Dan termasuk di sini, saya jadikan contoh adalah para pembenci Jokowi. Orang-orang yang tidak menyukai Jokowi. Sebagai orang-orang yang merupakan korban dari post-truth. Orang yang terjebak di dalam internet bubble filter. Dan orang yang brain rot. Atau otaknya bosok karena sosial media. Ini kan maksudnya banyak juga sebenarnya memang yang selalu ditampilkan di nggak tahu apa algoritma sosial media saya juga, karena banyak sekali orang-orang yang memang pembenci pemerintah, against pemerintah, atau mungkin pembenci Pak Jokowi yang memang banyak sekali klipernya di media sosial, berbeda dengan orang-orang yang mungkin kalau kita bilang banyak yang mendukung tapi tidak bersuara seperti itu. Dan ini menjadi seolah-olah kalau di dunia maya ini terlihat banyak sekali orang yang benci dengan Pak Jokowi dan juga orang yang against dengan pemerintah itu sendiri. Ingat, saya bukan pendukung Jokowi, artinya bukan yang fanatis. Saya mendukung keberlanjutan dan kestabilan pemerintahan di Indonesia. Yang kebetulan kemarin berusaha untuk diteruskan oleh Pak Jokowi. Dan kali ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Yang mana saya akhirnya mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo karena itu. Saat mereka berdua tidak bisa menghadirkan kestabilan, maka saya akan mendukung sesuatu atau seseorang yang lain. Karena saya tidak mendukung manusia, saya mendukung ide. Nah, tadi seperti yang dikatakan, apa yang ada di otak para pembenci ini adalah sesuatu yang dihembuskan berulang kali. Oleh apa? Oleh algoritma. Oleh sesuatu yang mengatur konten di sosial media ini itu diberikan. Maka sejatinya tidak ada cara yang lain untuk kita menjadi waras dan tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang brain rot ini, selain kita mencoba untuk beristirahat dalam mengkonsumsi konten atau mengkonsumsi konten dengan banyak arah dan kutub. Karena jika tidak, kita akan dikelompokkan kepada tempat yang sama, bersama orang yang memiliki kecenderungan yang sama. Dan kita akan mendapatkan informasi yang sejenis, terus-menerus, seakan-akan tidak ada informasi yang lainnya. Maka apa yang dikatakan 20 tahun yang lalu tentang globalisasi, ini terus kemudian menjadi hilang. Sama seperti saya dulu saat tinggal di Tulungagung, saya mendengarkan orang-orang bercakap bahasa Indonesia dengan logat Jawa, Jawanya juga Jawa Timur Selatan. Saya kira seluruh dunia akan seperti itu. Pada kenyataannya, tidak. Dengan mendengarkan suara dari banyak sumber, itulah yang menjaga otak kita menjadi waras. Tapi kenapa kebencian yang selalu dipasarkan oleh algoritma? Karena kebencian ini itu mudah sekali untuk disirkulasikan. Mengapa seperti itu? Karena kebencian ini bisa mendatangkan massa. Orang-orang yang marah itu lebih mudah untuk dikumpulkan daripada orang-orang yang senang. Karena saat seseorang ini akan senang, maka mereka tidak akan bisa untuk diarahkan dan dimanipulasi. Mereka akan lebih memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi saat seseorang marah, mereka mencari pembenaran dari diri mereka ini tadi. Validasi itu ditemukan saat mereka berjumpa dengan orang yang marah juga. Dan sosial media ini memiliki algoritma yang mengumpulkan orang-orang di satu tempat yang sama. Itulah mengapa saat seseorang depresi, akan semakin depresi saat mereka mengkonsumsi sosial media. Karena kontennya adalah tentang depresi. Saat seseorang ini akan membenci seseorang, maka kontennya akan terus seperti itu. Padahal sebenarnya kita bisa memilih juga untuk mengkonsumsi konten yang positif. Tapi saat itu terjadi, ya ini nggak disarankan oleh sosial media karena ini tidak mendatangkan massa dengan jumlah yang besar. Maka hati-hati karena algoritma tidak berniat untuk membuat kalian seperti itu. Tapi kalianlah yang membuat diri kalian menjadi seperti itu. Harusnya media sosial ini dengan algoritmanya kan di semua negara itu sama. Maksudnya, tapi kenapa Indonesia ini yang mungkin kalau kita bilang salah satu yang berdampak dan lebih banyak masyarakat. Itu sesuatu yang saya nggak yakin. Bisa saja algoritma di Indonesia ini direkayasa oleh pemerintah Amerika yang menekan
ya apa dia Mark Zuckerberg atau siapapun untuk mensirkulasikan berita-berita tertentu. Maka ini sesuatu yang nggak bisa kita benarkan atau kita salahkan. Tapi yang harus hati-hati adalah saat kalian menyukai sesuatu, maka itu yang terus akan diberikan dan disuntikkan. Termasuk ke orang-orang seperti Roy Suryo. Saya nggak kebayang itu, HP-nya Roy Suryo isinya apa, sosial medianya isinya apa, dan pengikutnya isinya apa lagi seperti itu. Maka mereka akan terus ditanamkan dan mereka akan sangat percaya. Sama seperti saat orang percaya bumi ini datar. Absurd, tapi sosial media yang membuat itu tadi. Maka jika ada satu idea yang ditanamkan, dan ini akan terus-menerus diulang-ulang, maka sejatinya itu akan juga dipercayai. Misalkan Jokowi adalah alien. Jika itu ternyata disuarakan oleh Roy Suryo, tentu saja mungkin jutaan orang akan percaya. Berarti para pembenci dan termasuk ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang sampai hari ini di mana mereka masih terlihat masih sangat percaya diri untuk meyakini bahwasanya isu-isu yang selama ini mereka hembuskan itu adalah kebenaran, mereka terjebak di dalam algoritma itu sendiri. Seperti itu Mas Didi. Betul. Mereka tidak mau keluar dari pintu. Dan mereka akan terus ada di sana, juga para pengikutnya. Dan saat sesuatu terjadi di luar keinginan mereka, mereka akan tantrum, mereka akan marah. Ini sesuatu yang sangat-sangat ironis. Sosial media yang seharusnya membuat kita bisa berkembang, berevolusi, menjadi lebih baik lagi. Ini membuat kita menjadi seorang manusia yang bodoh. Bahkan saya curiga sebenarnya, Dajjal itu adalah si algoritma ini. Karena membuat kita menjadi hanya bermata satu. Percaya kepada satu sumber dan tidak mempercayai yang lainnya. Tidak stereotyping dengan arti yang sebenarnya gitu loh. Melihat sesuatu itu kan mengapa ini menjadi 3 dimensi adalah karena mata kita melihat dengan angle yang difokuskan. Tapi bisa melihat sesuatu ini menjadi berbentuk, bervolume. Tapi jika ternyata kita melihat cuma satu mata, maka segalanya akan menjadi 2 dimensi. Dan 2 dimensi ini akan membelah menjadi polarisasi. Apakah maksudnya dengan adanya mungkin sosial media dan juga internet bubble filter yang pada akhirnya membuat kebencian terus-terusan disuarakan di sana, lantas sebenarnya pemerintah Indonesia ini harus apa? Maksudnya apakah bisa harus menghubungi para penyedia layanan sosial media ini untuk mengubah algoritmanya atau seperti apa? Saya kira itu harus segera dilakukan jika kita tidak ingin Indonesia ini akan runtuh. Singapura akhirnya meregulasi orang-orang yang menjadikan diri mereka ini influencer, apapun itu, keuangan, influencer politik, influencer tentang ekonomi makro dan mikro, mereka ini harus mendaftarkan diri mereka. Ya kalau mungkin influencer makanan enggak ya, atau mainan seperti itu. Tapi untuk menjadi influencer seperti itu mereka harus memiliki sertifikasi dari pemerintah. Lu artinya pemerintah di sini mengatur lah. Iya, kenapa namanya pemerintah? Itu adalah karena mereka harus ngatur. Jika itu dibiarkan tetap terjadi atas nama kebebasan berdemokrasi, menyampaikan pendapat, hak asasi manusia, maka yang ada adalah dunia yang chaos, yang akan berantakan. Dan kita semua akan hidup di dalam seperti di rimba. Bahkan negara dengan demokrasi yang tertinggi seperti Amerika Serikat ini berusaha untuk membersihkan negara mereka dari para imigran, bahkan imigran yang memiliki paper atau sudah bekerja selama puluhan tahun sekalipun. Apakah ini fair? Saya sudah katakan, hidup ini nggak adil. Lalu terus kemudian saat kita nanti meregulasi Facebook atau Instagram atau TikTok atau apapun, lalu kita dikatakan memberangus, kan nggak begitu. Ini seakan-akan Pilpres ini berlangsung selama 5 tahun. Semua orang berhak untuk memakzulkan Gibran, mengadili Jokowi. Ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau Gibrannya memang bersalah. Temukan salahnya, dibuktikan di pengadilan, makzulkan, saya pun akan setuju. Lalu orang-orang yang ingin mengadili Jokowi, jangankan Jokowi, mau SBY, Bu Mega, maaf ya, yang sudah meninggal sekalipun ya, saya nggak tahu apakah orang meninggal harusnya masih bisa ya diadili ya. Silakan jika ternyata memang terbukti bersalah. Tapi jika tidak, janganlah mengarang-ngarang. Lalu dengan atas nama kebencian, ini semua terus dibuat dan diproduksi, disirkulasikan, dan menjadikan kita semua itu busuk pikirannya. Karena mengkonsumsi berita yang seperti itu. Saya pun sangat miris melihat tayangan-tayangan seperti Rakyat Bersuara, di mana orang berteriak-teriak, seakan-akan tidak memiliki adab di sana. Atau ILC seperti itu. Ini ketidaksetujuan saya, yang semakin hari dibuat semakin brutal, semakin hari dibuat semakin sadis.
Untuk apa mempertontonkan itu? Dan di sana ini adalah orang-orang dengan nama yang sangat panjang, dengan title akademis yang nggak cuma 1 atau 2. Lalu apa gunanya sekolah? Dan ini semua atas nama kebenaran mendapuk seorang yang bahkan katanya nggak lulus S1, tapi dipanggil profesor dan disebut kalau dia nggak datang, no party. Mas Darko, cuma masalah algoritma ini, internet bubble filter dan juga memang di era post-truth ini, semuanya harus diregulasi. Tapi karena adanya demokrasi ini, pasti pemerintah juga akan menghadapi masalah yang cukup sulit atau cukup berat. Tapi di satu sisi juga, kita pun tahu begitu, di negara yang sekarang sudah hampir sama kuatnya dengan Amerika, yaitu China, mereka pun meregulasi, bahkan bukan cuma regulasi, melarang penggunaan sosial media, kecuali sosial media yang mereka buat sendiri. Haruskah harus seperti itu? Iya, kalau kita memiliki itu nggak apa-apa, tapi permasalahannya kan kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan jika tidak, maka seharusnya adalah regulasinya yang harus dijalankan. Di mana apapun yang digunakan, ini juga harus disesuaikan, dilakukan sebuah penyesuaian agar bisa menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang berpulau-pulau, bersuku-suku, beragama yang berbeda, dan sangat rawan dihasut. Maka ini seharusnya menjadikan hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi bangsa kita. Tambang budaya yang sangat luar biasa, tambang sumber daya alam, tambang pemandangan dan juga tempat pariwisata, tambang adat dan istiadat yang merupakan laboratorium live tentang bagaimana keberagaman itu bisa hidup berdampingan. Tapi ini semua dirusak dengan sosial media. Dengan kebencian terhadap seseorang yang jika itu difabrikasi dan disirkulasi, maka ini akan jadi kepercayaan akan membunuh mereka. Tapi di satu sisi juga, ini juga salah satu statementnya, salah satu opini yang Ferry Irwandi sering katakan gitu, yang bahwasanya di Indonesia ini tuh sebenarnya kalau untuk regulasi, ini berbicara tentang regulasi dulu. Regulasi itu udah banyak, cuma regulatornya pun menjadi masalah besar lainnya nanti. Ya betul, saya setuju kalau yang itu. Bahwa regulator ini itu terkadang mereka ya seringnya ya korupsi. Mereka ini memilih orang-orang yang tidak tepat. Ya, orang-orang ini juga harus diregulasi. Saya setuju tentang itu. Tapi menjadikan demokrasi ini sebuah alat untuk menyebarkan kebencian, lalu mensirkulasikan sesuatu yang tidak jelas. Yang tidak jelas dalam artian, ini Prof. Mahfud MD yang bilang, Jokowi ditanya bilang asli, KPU bilang asli, UGM bilang asli. Terus Roy Suryo hanya berdasarkan fotokopi bilang ini palsu dan membuat banyak orang percaya. Coba kurang sinting dan masuk akal apa? Sampai akhirnya UGM aja. Ini kampus yang melahirkan orang-orang kayak Prof. Mahfud MD loh. Nggak dipercayakan, gendeng. Coba nalar kalian ini di mana? Lalu yang komen itu mungkin anaknya nggak sekolah. Ini sesuatu yang, please lah. Jangan terus gara-gara, ya tadi saya bilang, nggak lulus S1, terus bilang, sekolah itu bukan sebuah bukti. Kalau Anda pintar, lihatlah tendensinya. Apa tendensinya? Pahami itu. Baru kita akan mengerti. Jika mereka ini tidak menempatkan persatuan Indonesia dan berusaha untuk memecah belah kita selama-lamanya, ini adalah titik di mana kita semua akan hancur. Lantas kalau misalkan, maksudnya ya kalau kita bilang ya, China dengan segala sumber daya manusianya yang jelas banyak dan juga bisa membuat sosial media sendiri, Amerika yang sudah jelas juga mereka bisa membuat sosial media mereka sendiri. Indonesia ini regulasi seperti apa yang paling tepat menurut Mas Dede Darko? Apakah memang harus diperketat untuk sosial media yang masuk satu orang atau seperti apa? Satu sosial media atau mereka harus mendaftarkan dengan datang sendiri, sama seperti kalau membuat rekening. KTP-nya harus didaftarkan, namanya harus jelas. Kalaupun mereka pakai nama yang lain, misalkan Little Cutie Tito seperti itu, ya harus jelas, ya kan? Walaupun orangnya nggak seperti itu, tapi maksudnya harus jelas ini orangnya adalah yang mana, sehingga dia harus bisa held accountable, diminta pertanggungjawabannya atas apapun yang dia ucapkan di sosial media. Jika itu tidak dilakukan, maka ini semua akan berantakan. Jika tidak, buatlah sosial media sendiri. Mana itu nggak mungkin, lebih nggak mungkin lagi. Maka lakukan ini. Bodoh amat dengan
memberangus kebebasan berpendapat, melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia kentut kalau seandainya orang boleh ngomong seenak-enaknya tanpa bertanggung jawab. Gak ada itu namanya itu tadi. Bahkan ingin saya katakan, jika perlu kita rubah. Bukan demokrasi yang jadi landasan. Kita sebenarnya sudah punya demokrasi Pancasila, tapi kita sudah demokrasi, no. Demokrasi Pancasila itu harus seperti apa? Itu yang harus kita definisikan. Dan itu harus berbeda dengan demokrasi di negara-negara, karena kita negara dan bangsa yang berbeda. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan? Dan ini bukan tentang kebencian saya terhadap seseorang, tidak. Saya tidak pernah punya masalah dan tidak membenci mereka secara personal. Tapi idea yang mereka dengungkan, kebencian-kebencian mereka sebarkan, ini sudah cukup. Dengan kondisi geopolitik di luar negeri yang semakin berantakan setiap harinya, kita perlu bersatu. Dan orang seperti itu perlu dibungkam suaranya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.